Guys, makanya wis takon subscribe dulu, di subscribe. Nah, makanya kalau ada info kan nggak tahu. Ini mau ngonten tentang review kerja di Hungaria, khususnya di gudang. Dia gudangnya gudang logistik, kayak logistik makanan lah. Nah, ntar lebih lengkapnya kita ada narasumbernya di sini. Makanya tetap stay di Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Lagi Paris, guys. Santai nih guys. Ini perkenalkan dulu, ini Mas siapa, Mas? Nama saya Arjun Kamil dari Madura guys, tepatnya guys. Ini di sini udah berapa lama, Mas? 1 tahun sih bang, mau hampir 1 tahun di sini. Bulan apa pas datang ke sini? Pas datangnya itu bulan 11 kayaknya. Iya bulan 11. Bentar lagi lah ya. Ntar lagi setahun. Ini Masnya kerjanya di gudang. Gudangnya kayak Online shop. kayak online shop ya? Iya, Berarti online kayak ibaratnya kayak kalau di Indonesia kayak supermarket lah ya. Ya supermarket tapi di online-nya gitulah bang, intinya bang. Kayak Jadi gimana ya? Ya orang yang mesen dari aplikasi kita yang ngerjain lah di belakang layar gitu bang. Ntar tahu-tahu orang itu nyampe gitu. Barangnya itu nyampe lah. kalau di Indonesia kayak apa berarti? Ada nggak sih konsep kayak gini di Indonesianya? Di Indonesia sih setahu saya ya itu masih belum ada kayak gini. Mungkin kayak inilah kayak di supermarket, kayak di Alfamart. Indomaret ya, ada, ya, cuma mungkin. dia kan ada tokonya, terus kita pesen dari aplikasi kayak gitu iya, kan. iya, Konsepnya benar, mungkin kayak gitu. Iya Ya, bener emang kayak konsepnya. gitu. Oh, jadi semua barang yang dijual apa aja berarti di situ barangnya? Yang dijual tuh ya kayak daging-dagingan, buah-buahan, semua bahan pokok lah bang. Ya beras ada juga di situ, cuman nggak kayak di Indo lah. Cuman kan di sini makanya roti ada juga di situ. Roti yang udah jadi, roti Yang udah siap jadi, makan. siap makan ada, yang belum, yang masih frozen juga ada rotinya. Oh, tinggal bakar gitu ya. Yang tinggal bakar gitu ada juga di sana. Lengkap lah bang pokoknya di sana, sampai makanan kucing, bumbu-bumbu di dapur, bumbu serbuk, bubuk-bubuk gitu ada di sana. Gula, ya semua bahan pokok lah, bahan sehari-hari tuh bang, adanya di situ. Selama di sana keluh kesahnya lah. Keluh kesahnya sih, Dari kan ini ya, ceritanya yang nggak enaknya dulu. Nah, biar keluh kesahnya sih bang, yang pasti kejar-kejaran sama waktu ya. Dari gimana ya, dari berangkat bangun tidur itu mepet banget waktunya. Apalagi di tempat kerja tuh pakai performa, kita kerjanya tuh pakai performa bang. Jadi nggak bisa nyantai-nyantai dulu lah, nggak bisa gitu. jadi semakin cepat semakin bagus gitu. Gajinya tuh semakin tergantung gaji sih, tergantung. Jadi kinerja kita tuh tergantung, gaji kita tuh tergantung kinerja kita gitu bang. Kalau di gudang-gudang kayak gitu biasanya kayak gitu. Ya Apalagi kalau di tempatku juga sama, mirip lah. Tapi beda sistem, cuma ya 11-12 lah. 11-12 Jadi emang sedikit banyak paham lah gitu maksudnya. Jadi emang kalau di tempatku ya rata-rata mendekati 100 lah itu gajinya. Bonusnya bagus jadinya. kalau di saya sih, Maksimal 110 kalau di tempatku, maksimal speed paling tinggi. kalau di saya sih bang, semakin besar performanya, bonus semakin besar. Jadi ya kalau performa kita jelek ya gaji jelek gitu bang. Jadi untuk apa namanya, gambaran lah performa rata-rata berapa pada maksudnya yang kerja di sana lah. Kalau kerja di sana tuh rata-rata 105%, 110%. Itu sih rata-ratanya. Orang pada normal apa? Orang normal kerjanya segitu sih, Bang. Cuman yang agak cepet dikit ya 115 ke atas lah, 120, 125. Dan itu tergantung sektornya juga sih. Karena emang ada sektor kan di situ. Sektor 1, sektor 2, sektor 5 itu frozen bang. Jadinya buat kayak bahan-bahan yang udah di frozen lah, kayak es batu aja. Jualan es batu. Es batu, makanya di Indo nih gimana ya, di sini juga ada jualan es batu guys. Kayak es kristal gitu apa? Es kristal yang kayak kecil-kecil segini nih. Nah, ntar dikirim kan cair. Ya enggak bang, kan emang gimana ya, mungkin di perjalanan itu udah disediain tempat biar nggak cair sih. Jadi jualan es batu. Es batu. Jadi
online jualnya es batu. Iya, es batu. Beneran es batu gitu. Es batu, Bang. Orang saya kok bekerjanya. Itu bungkusnya kecil-kecil apa gede? Ya segini lah. Segini nih, kayak bantal kecil itu. Kayak gitu sih. Bukan es batu yang kayak di Indonesia itu ya, yang bikin itu bukan. Yang kecil-kecil yang kayak es batu kristal lah ya. Itu segitu berapa? Gak tahu ya. Kalau harganya gak tahu. Saya nggak tahu. Orang saya cuman pekerjanya sih, bukan pembelinya. Ambil udah kirim gitu. Oh. Oke. Kayak gitu sih kurang lebih. Es batu juga ada ikan freezer itu Ikan ada. mentah. Ikan mentah, semuanya ikan mentah di situ. Cuman ada juga sih olahan yang udah diolah, ikan yang udah diolah, yang siap makan cuman diangetin doang ke microwave itu udah ada juga sih di sana. Jadinya lengkap sih Bang di sana yang jual. Kalau untuk sektornya, garis besarnya lah, sektornya ada berapa sektor garis besarnya, maksudnya yang dingin, yang sedang, apa yang gimana? Kalau yang sedang itu ya, yang dingin, yang agak dingin itu ada 3 sektor. Yang pertama itu sektor 1, sektor 3, Suhunya berapa kalau yang dingin? -3 lah. -3 anjir. -3. Kalau di frozen malah -30 Bang. Yang di frozen barang apa itu berarti? Yang di frozen? Ya kayak tadi, kayak es batu tadi. Itu -30 di situ. -30 di dalam itu. Jadi kita tuh kerja emang kayak di frozen gitu Bang. Parah banget sih Bang. Berarti yang paling dingin berarti di frozen -30. Itu barang-barangnya kayak es batu. Ya yang udah Es krim masuk ke situ. es krim juga di situ, kayak ada strawberry frozen juga masuk ke situ. Intinya yang frozen lah yang di sana itu. Oh, kayak nugget gitu juga di situ. Nugget di situ. Terus kayak yang setelah itu yang agak Yang- nggak terlalu dingin. Yang enggak terlalu dingin tuh di -3 ya. Di -3 -3 itu nggak terlalu dingin Enggak. anjir. Udah mungkin saya kalau udah pulang ke Indonesia ntar ke gunung itu pakai kayak gini ya. Udah Bang, udah kebiasaan di sini. -3 itu nggak begitu dingin. Nggak begitu dingin. Kayaknya di -3 itu jualannya kayak yogurt, Hmm. daging. Kan emang di daging itu nggak harus ada terlalu dingin. Iya, nggak terlalu dingin juga kan. Daging ayam, kayak daging ikan. Terus jajan-jajan yang emang enaknya dimakannya pas lagi dingin-dingin, Coca-Cola. Kayak gitu lah. Oh iya. Terus sektor yang lain? Sektor yang lain itu kayak sektor 3 itu kayak jualan sayuran. Cuman yang kan ada tuh sayuran yang emang harus ditaruh di dingin kan, emang ada itu. Kayak di kulkas lah ya. Kayak di kulkas gitu. Kayak gitu sih. Kayak sektor 2 juga tempat buah-buahan juga kayak sektor 3. Cuman kan ada buah yang emang harus taruh di dingin banget. Ya harus ditaruh di dingin -3. Ada yang sedang gitu kan, ada yang di 2 ini Bang agak gak dingin sih. Tempat hawanya tuh gak terlalu dingin, yang gak hangat juga, pas lah gitu Bang. Berapa derajat di situ? Mungkin kalau derajatnya ya paling 10. ya 10 sih. 10 derajat sih. Suhu normal biasa lah ya. Suhu Kalau di normal sini. biasa. Enak sih dibawa kerja kalau cuman 10 derajat itu Bang. Nyantai lah. Jadi kerja rata-rata sehari berapa jam? Sehari, iya kalau sehari tuh rata-rata kurang lebih 10 jam 12 jam lah. Ya sebenarnya 13 jam, cuman kan sejamnya itu dipotong istirahat. Jadi konkretnya kita tuh kerja 12 jam. Ya kalau kerja kita 10 jam dihitung 9 jam kayak gitu. Ya kayak di tempatku lah sama. Kalau dulu kan pas awal-awal kan rata-rata 8 jam ya dulu karena jadi kerjanya tergantung orderan. Tergantung orderan. Kalau kita tuh misalkan nih dalam sehari nggak ada orderan, ada yang dipulangin Bang, cuman nggak semuanya, takutnya ntar pas sejam yang akan datang akan rame. Namanya juga jualan Online Bang. shop istilahnya Online kan shop kita nggak tahu, nggak bisa nebak ntar nih yang pesan banyak apa enggak. nggak tahu. Cuman kalau hari-hari tertentu emang udah ketebak kayak Valentine Day, hari-hari istimewa lah intinya. Udah pasti itu sebelumnya H-1-nya udah pasti banyak orderan. Kan buat pesta-pesta orang bakar-bakar kayak gitu. Ya seru juga sih kalau ya dibikin seru-seru juga sih Bang kerja di situ. Cuman ya capek juga. Ya capeknya itu gara-gara lebih ke karena emang harus cepet apa emang karena jamnya panjang? Kalau menurutmu? Kalau menurut saya sih harus cepet dan jamnya emang agak panjang sih Bang. Kayak kan di situ pakai performa Bang kita kerja Bang. Iya kalau nggak performa kan nggak achieve kan nggak gajinya kurang lah ya. Gajinya dikit malah. Rata-rata itu ya orang Indonesia itu ya, apalagi kaum mendang-mending kayak kita ini kan, itu enaknya
enakan yang agak kerja di dingin kayak di sektor 1, di sektor 3, apalagi di Fozik dingin. Itu kan dapat bonus Bang kalau kita kerja di dingin. Ada perbedaan berarti. Ada perbedaan di situ. Kalau nggak ada perbedaan nggak mau saya Bang juga. Mending di dry juga lah, nggak dingin-dingin amat. Gitu sih. Kalau rata-rata lah, berarti kan orang Indonesia sekarang tinggal dikit ya di situ ya. Kalau dulu kan banyak. Ya Pak, aku tahu kan. Emang banyak yang ke Poland. Iya. Yang dulu kan tahu emang udah kenal udah lama juga kan emang kita sebenarnya. Tapi baru ngonten ini. Nah, itu kan emang rata-rata lah. Paling kecil setahumu lah gaji pas kamu di situ berapa? Maksudnya teman-teman dari teman-teman juga bukan kamu toh maksudnya. Kalau awal kerja sih, Pas awal-awal, pas bulan-bulan awal. pas bulan-bulan awal itu sih kecil sih Bang. Saya aja kan pertama kerja di sini kan emang masih baru kan. Belum hafal rak, belum hafal barang, Belum tahu cara kerja lah belum istilahnya. tahu cara kerja lah intinya. Itu cuma dapat 160 sih. Kan emang saya kerjanya cuma 2 minggu, nggak Pas full. itu ya. Pas Kalau pas setelah itulah maksudnya sebulan. Oh, setelah itu sebulan full itu dapat paling kecil berapa? Paling kecil saya 260. Paling kecil. Kalau ada teman-teman yang lain? Ya segituan. Segituan berarti rata-rata kalau 260 kalau rupiah 10 lebih lah ya. 10 lebih. 10 jutaan lebih. Cuman itu kan bayaran merah Bang. Bayaran maksudnya Performanya enggak AC. performanya itu jelek lah, masih jelek kan, masih baru juga kan di situ. Iya ya. Nyantai lah kerja apa kalau dapat cuman 10 juta tuh kerjanya nyantai di sana Bang, nyantai banget malah. Oh, jamnya juga kecil kan? Jamnya enggak Jamnya banyak. juga kecil, cuman 160 jam. Cuman kalau sekarang udah nyentuh 3 bulan. Itu Bang yang awal-awal meledak gaji lah. Udah lumayan lah gaji kita. Udah tahu cara kerja lah. Ya. Udah tahu cara kerja, kita udah hafal gimana rulesnya di sana juga. Udah licin lah Bang. Senyantai-nyantainya kita kerja udah, ya alhamdulillah lah, cukup lah buat kirim ke Indonesia. Kalau setahumu sama teman-teman yang lain, gaji yang paling tinggi berapa? Gaji yang paling tinggi kalau dihitung rupiah ya. Rupiah apa foreign nih? Foreign dulu, ntar dirupiahin. Kalau foreign itu Biar gampang. yang dari Indonesia, yang dari orang kita Ya, ya. orang Yang Indonesia dari yang Indonesia itu 530. Paling tinggi 530 berarti rupiah sekitar 530.000 foreign tuh. 23 juta lah ya. Iya sih, Sekitar 23-an ya. 23. Intinya 20 lebih lah itu. Soalnya kan kalau 500 kan sekitar 21 sekian. Kalau 530 kan berarti 23 jutaan lah. Iya, iya tergantung ini juga sih kurs. Kurs ya. Tapi udah kan istilahnya kan kurs rata-rata kan 43 lah. Kalau 43 rupiah berarti mungkin 23-an juta lah ya. Iya sih, segitu sih. Cuman yang standarnya itu Bang, standarnya ya kerja di Kifli ini, kerja di warehouse itu. Ya kalau kita agak sedikit lebih bagus lah kinerja kita itu paling dapat yang 480, 400. Di atas 400 lah ya. Iya di antara Gampang nyari 400 lah ya. gampang lah Bang. Buat nyari 400 itu gampang lah. Kalau udah Kalau udah tahu cara kerjanya. tahu cara kerjanya. Cuman kalau awal-awal ya enggak lah Bang. Iya, soalnya kan ntar kalau udah hafal barang kan pasti lebih cepat daripada sebelumnya. Misal biasanya ini barang A, B, C kan udah hafal. Aku sendiri kan baru dipindah ke picker, yang nyari barang. Malah saya dari dulu setahun aduh, udah didikan militer lah itu. Ya begitulah. Jadi ibaratnya selama di situ yang menurutmu berat jam kerja sama Performa sih Bang. performa ya. Kalau di situ nggak ada performa sih enak sih. Tapi Cuman kalau nggak ada performa kan kurang nendang. Maksudnya orang kerja pasti pada males-malesan. pasti saya aja pernah tuh di salah satu sektor di situ. Ada sektor percobaan Bang, kan emang itu awal-awal pasti dicobain kan. Orang kuatnya berapa performanya di situ. Pihak Kifli tuh maunya kira-kira orang ditaruh sekian lah performanya. Biar orang itu nggak nyantai kerja, biar target tercapai lah intinya. Itu kan dites dulu Bang. Jadi kita dites itu nggak pakai performa lah awal-awal di situ. Emang males-malesan sih Bang, sampai ngantuk juga. Ada main HP juga di dalam situ. Sebenarnya nggak boleh sih main HP, cuman ya namanya juga manusia sih main HP itu, teleponan gitu. Emang harus sih kalau bagi Kiflinya harus pakai performa juga sih. Ya kalau nggak gitu Kiflinya bangkrut Bang. Kita yang enak. Iya. Ya benar-benar. Di tempatku juga picker performa kok.
Cuman kalau performa kita gede bang, di situ bonus bang, enak banget bang. Misalkan nih kita cuman dapat jam 190 aja, 190 jam per bulan. Tapi performa kita bagus di situ, bagus banget di atas rata-rata dikit lah. Enggak maksudnya enggak di atas rata-rata banget, di atas rata-rata dikit. Itu udah nyampe 500 sekian, Bang. Apalagi kalau udah jadi top picker, best picker itu kan dapat bingkisan kadang-kadang, Bang. Di tempatku juga kalau best employer dapat voucher belanja. Iya. Kalau di situ enggak, kayak dapat wine, dapat coklat, kasih perhargaan lah. Congratulations ya. Ya, gitu, ntar gitu di lah. foto, kalian tempatku di foto. Iya, biar semangat doang. Iya. Ntar dapat voucher belanja 10.000. Iya. Iya, biar semangat aja sih kerja, Ya, Bang. untuk itulah motivasi biar termotivasi. Iya sih. Di tempatku dulu ada orang Indonesia yang dapat best employer. Di tempatku. Di tempat kamu, Bang. Berapa bulan ya? 2 bulan mungkin. 2 Tapi emang orangnya ya bagus emang kerjanya. Ini Bang, teman saya barusan tadi nih dapat dia. Yang siapa yang dapat? Adit. Adit dapat Adit. Iya, yang ini yang biasanya dipanggil kuda nil darat namanya. Iya, Adit ini kan. Iya, Tahu lah aku Adit. Kuda nil darat dia. Dapat dia. Dapat dia, Bang. Emang betisnya Bang sekarang. Betisnya, Bang. Kan emang lari-lari dia kerjanya. Di -3, bayangin nih Bang, -3 guys. -3. Dia sampai keringetan. Lari itu. Gimana? Bayangin aja larinya gimana itu. Kayak gitu. Cuman emang bagus sih kinerjanya dia. Jadi gitu guys, kurang lebih untuk review kerja di warehouse lebih tepatnya warehouse. Kayak warehouse makanan lah ya. Terus makanan. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya, emang di warehouse kalau yang bagian picker lah ya. Cuma rata-rata ngejar performa pasti kerjanya pasti lari-lari karena emang kalau nggak lari nggak dapat duit istilahnya kayak gitu. Jadi emang pasti capek satu pasti. Apalagi ini 12 jam, aku aja yang 8 jam aja Udah didikan militer kan, guys. yang 8 jam picker aja udah aduh mau lambaikan tangan apalagi ini 12 jam. Jadi emang menurutku aku yakin ini berat. Jadi buat aku aja yang 8 jam aja kadang baru seminggu ini aja udah aduh ternyata berat jadi picker apalagi ini 12 jam ya. Cuman itu berlaku untuk awal-awal sih Bang. Ya penyesuaian lah Penyesuaian. ya. Kalau emang udah biasa pasti udah enak. Oke. Maksimalnya sebulan lah. Tuh jadi kalau teman-teman yang mau ke Eropa mikirnya wah kerja di Eropa semua otomatis enggak juga guys. Enggak juga lah. Enggak juga. Sama aja jadi kita tetap pakai tenaga manusia. Aduh, Aku dulu juga bayangannya gitu wah enak kerja di warehouse. sama Bang. Pasti ntar semua serba otomatis. Mikirnya gitu. Ternyata enggak guys, enggak semuanya. Tetap aja pakai tenaga manusia guys. Kirain saya tuh Bang pas nyampe sini tinggal gini gitu. Ternyata Bang, aduh, malah sayang diginiin. Aduh, itu emang capek banget sih. Kurang lebih gitu reviewnya guys. Jadi emang ya namanya orang kerja capek, tapi lebih capek kalau nggak kerja guys. Ya istilahnya gitu. Jadi sekian dulu info dari aku. Nih, makasih juga buat Mas Arjun buat waktunya. Sebenarnya kemarin rencananya mau bareng-bareng sama teman-teman yang lain, cuma waktunya nggak ada yang pas terus. Oke guys, sekian dulu info dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share untuk teman-teman yang membutuhkan. Dan assalamualaikum.